Sementara itu berkenaan dengan perkara nomor 90 dan seterusnya 2023, Mahkamah telah menjatuhkan putusan atas perkara Ako yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, di mana terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya tahun 2023 yang menyatakan 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Oleh karena itu, terlepas dalam putusan Aquo terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion, berkaitan dengan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 yang menjadi objek permohonan Aquo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya tahun 2023 tersebut diucapkan. Vide pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan Aquo memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau tidak memenuhi dalil pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 adalah telah kehilangan objek. Menimbang bahwa karena permohonan Aquo telah kehilangan objek, maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon kehilangan objek. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Aquo. 2. Permohonan pemohon kehilangan objek. 3. Kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Arif Hidayat, Daniel Yusmik PFW, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo dan Wahidudin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11:25 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri M. Guntur Hamzah dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya, putusan nomor 102. Mohon izin bicara Yang Mulia terkait sebelum dibacakan putusan terkait dengan perkara 102. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sebentar siapa? Perkenalkan, nama saya Nang Suindro Yang Mulia, kuasa hukum dari perkara 102. Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan perkara 102 Yang Mulia. Ya, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya Yang Mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa
keponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mas Gibran Raka Buming Nanti Raka. sebentar. Dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja Yang Mulia. Lah. Karena ini berkaitan dengan konflik Bisa benturan kepentingan Yang Mulia. Jadi kami mohon Yang Mulia. tunggu pembacaan putusan ya. Dengarkan dulu. Ya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Kalau sidang putusan begini ini nggak ada interupsi. Ya. Saya ulangi, putusan nomor 102 garis miring PU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Rio Saputro S.A. sebagai pemohon 1, 2. Wiwit Arianto S.A. sebagai pemohon 2, 3. Rahayu Fatika Sari S.H. sebagai pemohon 3. Para pemohon dalam hal ini diwakili oleh Halim Yeverson, Rambe S.H. dan kawan-kawan. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. Kedudukan hukum pemohon 3.3, 3.4, 3.5 dianggap dibacakan. Menurut Mahkamah, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3.6 menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma pasal 169 huruf D dan huruf Q Undang-Undang 7 2017, para pemohon mengemukakan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para pemohon, Pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 mengatur tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Dalam norma dan frasa tersebut tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai tindak pidana berat lainnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa menurut para pemohon, Pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 yang klausul tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Saya ulangi, bahwa menurut para pemohon, Pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 pada klausul tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya menimbulkan kekaburan norma sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum pada pasal tersebut. Bahwa menurut para pemohon, Pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 telah terbukti bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 28I ayat 1, ayat 4 dan ayat 5
UUD 1945. Bahwa menurut para pemohon, persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan pasal 6 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 4 dan ayat 5 UUD 1945 setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan merugikan hak konstitusional serta hak asasi para pemohon untuk memiliki presiden dan wakil presiden yang mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Bahwa menurut para pemohon, apabila tidak ada batasan usia maksimal dan dari syarat calon presiden dan calon wakil presiden, serta presiden dan wakil presiden terpilih berusia lebih dari 70 tahun dengan kesehatan yang sudah menurun dan tidak produktif menjalankan kinerjanya, sehingga mengakibatkan hak asasi manusia dalam pembangunan bangsa dan negara, maka seluruh warga negara Indonesia termasuk para pemohon mengalami kerugian konstitusional setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan A. Pasal 169 huruf D Undang-Undang Nomor 7 2017 dan seterusnya yang semula berbunyi tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya bertentangan dengan pasal 7A, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1 dan ayat 2, pasal 28I ayat 1, ayat 4 dan ayat 5 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimanai, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi serta tindak pidana berat lainnya. B. Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan seterusnya yang semula berbunyi berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan pasal 6 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 4 dan ayat 5 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimanai berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P18 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa oleh karena permohonan akuo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK. Menimbang bahwa terhadap perkara akuo terdapat 3 pengajuan permohonan untuk menjadi pihak terkait yang masing-masing diajukan oleh pertama Rizal Koirur Rozikin dan Julham Effendi melalui permohonan bertanggal 29 September 2023. Kedua, Yudi Rijali Muslim dan Asmir Kasaragi melalui permohonan bertanggal 1 Oktober 2023. Serta yang ketiga, Muacim
Jakarta melalui permohonan bertanggal 3 Oktober 2023. Atas permohonan menjadi pihak terkait tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan demikian tidak dapat diterima mengingat pemeriksaan atas perkara akuo sudah dianggap cukup oleh Mahkamah dan akan segera diputuskan. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para pemohon dan bukti-bukti yang diajukan masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh para pemohon adalah pemahaman terhadap norma pasal 169 huruf D dan huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menurut para pemohon bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan akuo. Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam paragraf 3.11 tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan para pemohon, yaitu pemahaman terhadap pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017, yaitu pada frasa tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Menurut para pemohon, frasa dalam norma tersebut tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai tindak pidana berat lainnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih lanjut, frasa tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya menimbulkan kekaburan norma sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum yang bertentangan dengan pasal 7A, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 28I ayat 1, ayat 4, dan ayat 5 UUD 1945. Terhadap dalil para pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil akuo tidak dapat dilepaskan dari esensi yang terkandung di dalam norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 secara keseluruhan, di mana norma pasal tersebut secara lengkap mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden yang harus memenuhi larangan, tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Meskipun dalam petitum para pemohon menghendaki adanya perluasan makna ketentuan norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 dengan menambahkan frasa tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti-demokrasi. Maka hal ini di samping menjadikan pemahaman norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 menjadi redundansi yang berdampak pada adanya pengulangan makna yang memiliki kecenderungan adanya keraguan-raguan dan juga justru dapat mempersempit cakupan dasar norma yang secara natural terdapat dalam pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 dimaksud. Sebab dalam frasa tindak pidana berat lainnya dalam norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 sesungguhnya telah mencakup makna yang sangat luas, yaitu semua jenis tindak pidana berat, termasuk tindak pidana yang dimaksudkan oleh para pemohon, agar dimasukkan dalam perluasan pemahaman norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 sebagaimana petitum permohonan para pemohon. Dengan demikian mengakomodir apa yang menjadi keinginan para pemohon
dengan cara memperluas pemahaman norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017. Menurut Mahkamah justru dapat melemahkan kepastian hukum yang sudah ada dan melekat pada norma yang bersangkutan. Terlebih apabila dicermati lebih jauh dalil-dalil permohonan para pemohon, khususnya yang berkenaan dengan keinginan untuk memasukkan atau menambahkan jenis tindak pidana berat sebagaimana dalam petitum permohonannya tanpa memberikan penegasan apakah jenis tindak pidana berat yang dimaksud cukup dengan adanya anggapan, asumsi, dugaan, telah ada penyelidikan, penyidikan, atau bahkan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berakibat akan menambah kerumitan tersendiri pada waktu akan menerapkan norma hukum yang bersangkutan. Terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa seandainya pun yang diinginkan para pemohon jenis tindak pidana berat yang dimaksudkan untuk dimasukkan dalam norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017, seyogyanya hal tersebut harus telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini penting karena apabila keinginan para pemohon dikabulkan, maka justru akan berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil para pemohon perihal pemanahan terhadap pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 yang menurut para pemohon bertentangan dengan pasal 7A, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 28I ayat 1, ayat 4 dan ayat 5 UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan dalil para pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak mengatur adanya syarat batasan usia maksimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga hak konstitusional para pemohon untuk dapat memiliki presiden dan wakil presiden yang produktif, energik, serta sehat secara rohani dan jasmani, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional apabila presiden dan wakil presiden yang terpilih dari hasil pemilihan umum yang memiliki usia lebih dari 70 tahun. Terhadap dalil para pemohon tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan para pemohon akuo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan akuo adalah pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam perkara nomor 90/PU dan seterusnya 2003, di mana terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya 2013 bertanggal 16 Oktober 2023 yang menyatakan 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Oleh karena itu terlepas dalam putusan akuo terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion, berkaitan dengan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menjadi objek permohonan akuo telah memiliki pemanahan baru yang berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya 2023 tersebut diucapkan vide pasal 47 Undang-Undang MK, bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan para pemohon.
Dengan demikian, terlepas permohonan aku memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau tidak, dalil para pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah telah kehilangan objek. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah kehilangan objek. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda, dissenting opinion, sebagai berikut. Dissenting dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, M. Guntur Hamid. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.